Shalom, salam penuh semangat untuk kita semua. Kembali kita berjumpa dalam program El Gibor News edisi 22 Maret 2020. Bersama saya Octavianus, saya akan menginformasikan informasi terkini kepada semua jemaat. Kita mengawali berita mengenai virus corona yang lagi heboh akhir-akhir ini. Seperti yang kita ketahui, banyak isu ataupun hoaks yang beredar mengenai virus ini. Ada rasa takut, itu wajar saja bagi kita manusia. Tapi kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita diberi hikmat dari Tuhan, bagaimana kita bisa mengambil sikap dalam hal apapun. Ketika kita takut ataupun khawatir, tidak ada jalan lain selain berlutut, berdoa, dan menyembah Tuhan. Kita beralih ke berita selanjutnya mengenai banyaknya imbauan-imbauan kepada gereja untuk melaksanakan ibadah dari rumah. Lalu, bagaimana tanggapan GPDI Ebenezer mengenai imbauan tersebut? Sekarang kita terhubung langsung dengan Bapak Gembala Pendeta Markus Sigalingging yang saat ini lagi berada di Manado. Ada beberapa hal yang saya sampaikan kepada seluruh sidang jemaat sebagai jaminan Tuhan, sebagai pegangan kita, sebagai orang percaya, pelayan-pelayan, dan hamba-hamba Tuhan. Dalam Yosua 24 berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini pada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepada dia nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi ini satu komitmen iman dalam hal ibadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita jemaat Ebenezer, ada satu perbedaan yang di dalam hal satu ibadah. Karena kita tahu di dalam ibadah itu ada jaminan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat, perhatikan, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bencana alam, musibah, sakit penyakit, semua itu kegenapan firman. Dituntut dalam hal ini komitmen iman kita dalam hal beribadah. Bukan berarti di rumah tidak beribadah, bukan berarti saudara di tempat yang lain tidak beribadah. Tapi ini konteks dalam hal persekutuan. Kita harus berbeda. Jangan takut. Firman Allah berkata, tetapi sekarang dalam Yesaya 43, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut. Jangan sebab itu. Sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Anak kenal kita saudara. Engkau ini kepunyaanku. Firman Tuhan berkata, gak perlu takut. Kenapa? Jaminannya yang punya kita adalah Tuhan. Maka dikatakan sesudah diberkati oleh Tuhan, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Dalam ayat yang ketiga berkata, sebab, ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Pernyataan firman Tuhan di sini bahwa ancaman di depan dan harus dilewati, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ancamannya, konsekuensi di saat mereka tidak melakukannya, ada gua singa, ada api. Di depan mereka hukuman dan konsekuensi itu sudah ada. Tapi sekarang corona, belum tentu Bapak Ibu Saudara di gereja membawa itu. Belum ada di kasat mata. Daerah kita bersyukur, kota baru kita berdoa, belum masuk dalam kategori siaga 1 atau status parah. Mari, jangan kita tertekan oleh karena ketakutan. Jangan kita tertekan oleh karena intimidasi. Percaya yang punya kita adalah Tuhan.
Dikatakan oleh firman Tuhan, penderitaan sekarang ini baru permulaan. Akan ada yang lebih besar lagi, yang akan ada yang lebih menggentarkan lagi. Firman Allah sebagai jaminan, jangan takut. Di dalam Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah dan sebagainya, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada-Nya. Saya percaya, jikalau kita komitmen tetap beribadah, Tuhan perbedakan kita. Allah mengendalikan semuanya. Seperti minggu lalu saya katakan apa? Jikalau kita baik-baik mendengar firman dan melakukannya hari ini, maka penyakit akan dijauhkan daripada kita. Bahkan sebaliknya di dalam saudara-saudara Ulangan 28 yang saya tekankan, bahwa Allah mampu bisa perintahkan penyakit kejar kita melekat dalam diri kita. Dari firman Tuhan ini kita mampu mengambil kesimpulan, segala sesuatu ada dalam tangan Tuhan. Tetaplah beribadah, tetaplah setia, tunjukkan perbedaan, bahwa Allah membedakan orang yang loyal kepadanya, yang beribadah kepadanya, dengan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Tetaplah bersekutu, tetaplah menyembah Tuhan. Tuhan Yesus pasti membela dan menolong kita. Haleluya. Sekarang kita beralih mengenai fenomena panik buying. Dampak corona di Kota Palu membuat terjadinya fenomena panik buying atau pembelian secara besar-besaran di sejumlah pusat-pusat perbelanjaan di Kota Palu. Pemerintah juga mengimbau agar warga tidak khawatir karena stok pangan masih aman di toko-toko. Kawasan Towa, warga mulai memborong makanan seperti beras, gula, mie instan, dan bahkan bahan-bahan pokok lainnya. Karena warga khawatir bila nantinya kebutuhan bahan pokok akan langka. Bagi masyarakat Kota Palu, janganlah panik atau khawatir, sebab ada firman Tuhan. Karena itu kita berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Matius 6 ayat 25. Selanjutnya kita akan masuk pada info gereja sepekan. Dimulai dari Senin 23 Maret 2020 pukul 18 sampai selesai ada persekutuan doa choirs di gedung sekolah minggu, dan pukul 18.00 sampai selesai ada jaringan doa wanita di gereja. Selasa 24 Maret 2020 pukul 18.30 sampai selesai doa pengurapan dan worship FA di gereja. Untuk diperhatikan kepada seluruh pelayan untuk mengikuti doa pengurapan karena ini diwajibkan. Dan bagi para sedang jemaat yang rindu untuk melayani, boleh bergabung bersama dengan kami. Rabu 25 Maret 2020 pukul 16.00 sampai selesai ada ibadah ucapan syukur di rumah keluarga Ibu Dece Bambarei dengan alamat BTN Kelapa Mas Permai, Blok A3 nomor 1. Dan pada hari Kamis 26 Maret 2020 pukul 9.00 sampai pukul 12.00 ada menara doa rantai di gedung sekolah minggu. Dan pukul 18.30 sampai selesai ada ibadah komsel di masing-masing wilayah sel. Dan pada pukul 18.30 yang sama ada latihan bagi seluruh pelayan ibadah raya 4 di gereja. Dan Jumat 27 Maret 2020 pukul 9.00 sampai pukul 12.00 kembali ada menara doa dan doa rantai di gedung sekolah minggu. Dan pukul 18.30 sampai selesai kepada pemuda remaja, anak-anak muda yang ada mengikuti ibadah pemuda remaja di gereja. Sabtu 28 Maret 2020 pukul 6 sampai pukul 14.00 ada doa puasa rantai di gedung sekolah minggu. Dan pukul 14.00 sampai selesai doa puasa bersama dan latihan di gereja. Dan kembali hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 pukul 7 pagi ada ibadah raya pertama di gereja. Pukul 10 sampai selesai ibadah raya kedua di gereja. Dan pukul 10 yang sama ada ibadah sekolah minggu di gedung sekolah minggu. Pukul 16.30 atau setengah 5 sore ada ibadah raya ketiga di gereja. Dan pukul 19.00
ada ibadah raya 4 di Hotel Grand Wisata. Demikianlah El Gibor News minggu ini bersama saya Octavianus dan seluruh tim multimedia mengucapkan selamat hari Minggu, selamat kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.